perusahaan baru, kemudian pilih direktorinya, simpan di mana terserah, buat nama, kemudian nama perusahaannya. Create, kemudian oke. Oke, ada yang ngikutin saya sampai sini? Saya cuma mau ajarkan kalian proses awalnya kayak mana. Setelah kita tunggu, nanti jangan lupa seperti biasa masukkan user dengan password. Kemudian pada saat muncul di selamat datang accurate, kita pilih lanjut. Kemudian dari pilih lanjut, kita pilih yang basic setup. Oke. Kita tunggu sebentar. Nih kalian beneran gak ada yang mau ditanyakan kan? Nanti tiba-tiba ada yang ingin bertanya. Oke, sudah tercreate. Kita klik lanjut, kemudian pilih yang basic setup, kemudian klik OK atau yes. Jadi dia buat data default dulu terlebih dahulu. Setelah itu saya lihat soal saya kembali. Nah, jadi ada namanya PT Maju Jaya, saya isi PT Maju Jaya. Kemudian alamatnya itu Jalan Sumatera, nomor 123, kemudian ini Bandung. Sorry, ini Bandung ya benar ya, Bandung, Indonesia. Kemudian mata uang di awalnya, selain IDR, dia juga ada USD. Ya, nilai kursnya itu 14.000. Kemudian itu United States, sudah pasti. Kemudian simbolnya itu dolar. Setelah saya sudah selesai, saya lanjut. Selanjutnya saya harus isi saldo. Nah, karena ini real time ya, jangan lupa ganti di info perusahaan. Oke, negaranya Indonesia. Kemudian periode akuntansinya. Nah, di sini transaksinya itu mau dimulai dari Agustus. Berarti untuk pengisian saldo awal ya, 31 Juli. Kemudian tahun fiskalnya ganti 18, kemudian periode defaultnya itu bulan Agustus 2018, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita tinggal isi info cashback. Oke, di info cashback ini saya asal aja ya ini. Mau kasih kalian contoh saja. 1.07.2018 USD-nya ada 10.000. Jadi saya asal saja. Kemudian saya lanjut. Setelah itu saya buatkan pelanggan. Ada toko abadi, IDR, kemudian kita isikan nomor fakturnya itu AR1001. Tanggal fakturnya itu 05.07.2018. Saldo awalnya itu 10 juta. Kemudian ada AR 1002, 20 Juli 2018. Saldo awalnya 25 juta. Setelah itu kelebihan kita hapus, kemudian kita klik OK. Selanjutnya itu pemasok ya. Ada toko cahaya. Isikan toko cahaya, mata uangnya IDR, saldo awalnya itu ada AP 1001 untuk nomor faktur, kemudian tanggal fakturnya itu 9 Juli 2018. Saldo awalnya 15 juta. Itu kita klik OK. Selanjutnya kita disuruh pilih metode ya. Metode di sini kita pakai moving average rata-rata. Klik lanjut, kemudian kita isikan barang kita jual. Contohnya saya hanya buat yang filter, kemudian sama engine ya. Jadi tanggal stok itu pasti akhir bulan 31 Juli 2018 dengan stok filter itu 10, satuannya itu pieces, kemudian harga belinya itu 450, harga jualnya itu 495. Selanjutnya itu ada printer saja lah ya. Printer
1 Juli 2018. Ada 7 pieces, harganya itu 2,5. Kemudian harga jualnya itu 27,50. Seperti ini. Anggapan saya sudah tuliskan barang yang mau saya jual, kemudian saya tidak punya jasa yang saya tawarkan, saya langsung klik lanjut, kemudian lanjut dan selesai. Nah, di awal kan seperti ini ya tipsnya ya. Saya klik selesai, kemudian saya bilang ke kalian, setiap selesai persiapan, kita lakukan yang namanya period end, seperti itu ya. Nah, tapi kita lihat dulu soal kita ya. Nah, kita punya yang namanya aset tetap, di mana aset tetap itu bagian dari persiapan. Oke ya, paham ya? Jadi jangan lakukan period end, tapi kita masukkan dulu daftar aset tetapnya. Jadi dari modul aset tetap, kemudian isikan ya. Di video saya juga bilang, kita input dulu di sini, kemudian input di sini, baru bisa input di sini. Kita input dulu tipe aktiva tetap pajaknya, lihat soal. Saya tidak buat semua. Jadi tipe aktiva tetap itu ada yang namanya bangunan permanen. Metodenya itu garis lurus, estimasi umurnya itu ada 20. Seperti yang saya jelaskan di video juga, tarif penyusutan ini kita tidak perlu inputkan, karena kalau kita sudah isikan metodenya apa, estimasi umurnya berapa, itu sudah auto tipe penyusutannya. Kita klik OK. Kalau tidak ada perubahan, jangan lupa klik perbarui. Setelah itu kita klik OK kembali. Saya buat yang ini, golongan 1 garis lurus. Golongan 1 garis lurus. Metode penyusutannya garis lurus. Kemudian estimasi umurnya 4 tahun. Sudah auto 25. Perbarui. Kemudian saya buat lagi golongan 1 saldo menurun. Penyusutannya juga double declining. Kemudian estimasi umurnya 4 tahun. Oke ya. Saya salah buat. Oke, kita klik OK. Kita perbarui, jangan lupa. Kemudian kita buat yang ini, 2 ini lagi. Golongan 2 garis lurus. Metode penyusutan sudah pasti garis lurus. Estimasi umur golongan 2 sudah pasti 8 tahun. Kita OK-kan, kita perbarui. Kemudian kita buat lagi golongan 2 saldo menurun. Metode penyusutan double declining. Estimasi umur 8 tahun. Kita OK-kan kembali. Ya sudah, yang terakhir kita buatkan ini. Tidak disusutkan. Tidak terdepresiasi. Langsung kita OK-kan saja. Oke, jadi sudah selesai nih aktiva tetap pajak yang udah kita buat nih. Sudah selesai, kita buatkan aktiva tetap perusahaan. Jadi, ini aktiva tetap perusahaan. Yang pertama sekali kita klik baru ya, bangunan. Nah, kita mapping ke aktiva tetap pajaknya. Jadi, di aktiva tetap pajak kita namakan dengan bangunan permanen. Kita OK-kan. Kemudian kita klik baru lagi, jadi aktiva tetap perusahaannya itu namanya kendaraan 1. Kita mapping, golongan 1 saldo menurun. Kita OK-kan kembali. Kemudian kita buat kembali kendaraan 2. Itu metodenya golongan 2 saldo menurun. OK-kan. Kemudian selanjutnya adalah peralatan kantor. Oke ya. Itu golongan 1 garis lurus. OK-kan. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan toko. Golongan 1 garis lurus, kita OK-kan. Dan yang terakhir itu adalah tanah. Tipe aset tetap pajaknya itu tidak disusutkan atau tidak terdepresiasi. Kita scroll ke bawah, kita pilih, kita OK-kan. Kemudian kita perbaharui. Oke, jadi kita sudah isikan di sini, Selanjutnya kita isikan di sini. Jadi kita klik baru ya, masih kosong ya. Kita klik baru, kemudian buatkan. Saya cuma buatkan ini saja ya, dia. Ini itu ada GD 001. Kemudian tipe aktiva tetapnya ya bangunan permanen, kita pilih bangunan.
Kemudian tanggal beli, tanggal pakainya. Nah, biasanya ya tanggal beli, tanggal pakai itu sama. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya di soal tanggal beli beda, tanggal pakai itu beda. Jadi sesuaikan dengan soal. Oke, kita buat. Tanggal beli, tanggal pakainya itu 1 Maret 2007. Kemudian kuantitasnya 1, kemudian keterangannya kita isikan gedung kantor. Ya, umur bulan aktiva. Seperti yang saya jelaskan di video ya. Kolom ini itu isi tahun, kolom ini itu isi bulan. Jadi, untuk gedung kantor itu kira-kira berapa tahun sih? Biasanya di soal ada sebenarnya. Tapi di soal saya nggak ada. Jadi kalian mau tracking ke atas, kira-kira bangunan permanen itu berapa tahun? Kita lihat di soal. Untuk bangunan permanen itu 20. Nah, kita isikan di sini 20. Setelah itu, metode penyusutan. Nah, untuk bangunan permanen itu metode penyusutannya apa? Garis lurus, kita pilih garis lurus. Kemudian kita tinggal isikan akun aktifannya building, kemudian penyusutannya juga building, kemudian beban penyusutannya juga building. Setelah itu kita harus isi nih, ini pertanyaan, apakah ini adalah aktiva tidak berwujud? Bukan ya. Kemudian apakah ini adalah aktiva tetap fiskal? Jawabannya iya. Kita klik. Kemudian, nah ini yang saya bilang, tab pengeluarannya. Jadi kalau di minggu lalu ya, jadi kalau sistem kita adalah lanjutkan database yang minggu lalu, berarti kan kita sudah pindahkan akun opening balance ke saldo equity. Nah, kalau case-nya seperti itu, pada saat kita buat daftar aset tetap di awal ya, ingat ya, di awal bukan transaksi ya. Untuk pengeluaran ini kita masukkan ekuitas. Namun, karena ini saya demokan ulang, berarti kan saya belum lakukan yang namanya parent end. Maka saya tampung dulu ke akun opening balance. Jadi saya masukkan angkanya 900 juta. Setelah itu sudah done, kita simpan dan baru atau simpan dan tutup. Saya klik simpan dan baru, saya lanjut pengerjaannya KD.001. Oke ya. Tipenya itu adalah kendaraan 1. Tanggal beli, tanggal pakai 8 September 2007. Keterangannya itu adalah Isuzu Panther. Kuantitasnya ada 1. Ya. Umur bulan aktifannya berapa? Kita lihat ke atas. Untuk golongan 1 ya, tadi golongan 1 ya kendaraannya. Golongan 1 saldo menurun itu kita pilihnya 4 tahun. Ya, metode penyusutannya saldo menurun ya pastinya. Kemudian kita tinggal pilih akun aktifannya, yaitu vehicle. Akumulasinya juga vehicle, kemudian depresiasinya juga vehicle. Setelah itu kita harus isi pertanyaannya. Ini merupakan aktiva tetap berwujud, maka kita tidak usah checklist yang ini. Tapi ini merupakan aktiva tetap fiskal, maka kita checklist yang ini. Setelah itu di tab pengeluaran jangan lupa isikan opening balance. Jumlahnya itu adalah 90 juta. Oke. Selesai dan berarti selesai sudah persiapan awal kita. Kita sudah kasih tahu kas kita berapa, hutang kita berapa, piutang kita berapa, persediaan kita berapa, kemudian metode pencatatan persediaan kita itu apa, kemudian kita juga sudah kasih tahu aset tetap kita itu apa-apa saja. Setelah itu selesai, maka kita sudah bisa ready menggunakan Accurate untuk periode berikutnya. Sebelum kita ready, jangan lupa kita period end. Jadi buku besar, proses akhir bulan, jangan lupa Juli, karena pada saat kita persiapan, 31 Juli ya, pilih Juli, kemudian pilih yang 2018. Nah, di sini kita baca soal lagi, ada tidak ya pergantian kurs? Ada ya, 14.200, maka kita ganti 14.200. Kemudian kita klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Saya kasih tahu kembali cara menghapus jurnal. Itu dari daftar. Kemudian sesuaikan itu jurnal di mana, apakah di buku besar ataukah di kas bank. Kalau case-nya yang mau kalian hapus adalah jurnal period end, maka hapusnya dari buku besar. Pilih yang di jurnal umum.
Setelah itu, saya sudah jelaskan di video. Filter tanggal di nonaktif, kemudian bukti itu nonaktif karena periode akhir bulan itu bukan melainkan akhir periode. Jadi akhir periode ini kita tampilkan semuanya. Nah, oke ya. Jadi dari akhir periode, seperti yang minggu lalu saya jelaskan, bahwa nantinya itu ada yang namanya perubahan kurs, kemudian kalau memang ada aset tetap, ada yang namanya beban penyusutan aset tetap. Itu kenapa kalau kita checklist ini berempat, keluar semua. Jadi kalian merasa, aduh kayaknya aku nggak pernah, ini ada pertanyaan kemarin, pribadi ke saya, saya nggak pernah loh lakukan yang namanya transaksi kurs ini, tapi kenapa jurnalnya ada? Nah, jurnal itu tergenerate karena period end. Nih contohnya. Oke, kalau sudah, kalian merasa, aduh salah, harusnya tadi kursnya itu 14.500, bukan 14.200. Hapus semua jurnal akhir periode. Hapus kedua jurnal ini. Setelah kalian sudah hapus, contoh ya, saya hapus. Oke, saya hapus seperti ini. Kalian balik ke proses akhir bulan. Proses terakhir tuh nihil. Karena yang tadi sudah kita hapus. Jadi contoh, saya buat lagi Juli, saya buat lagi 2018, saya buat lagi di sini 14.500 contoh ya. Saya oke kan? Kalau saya klik proses akhir bulan, maka muncul terakhir itu kita lakukan period end di bulan Juli. Namun saya ulangi kembali, saya hapus jurnalnya, saya nonaktifkan, saya pilih akhir periode semuanya. Saya tinggal delete saja. Delete, balik lagi ke buku besar, period end, nihil. Lakukan lagi ulang. Juli 2018, 14.200. Tak oke kan? Dan selesai. Oke, selesai kita period end. Jangan lupa pindahkan angka opening balance ke ekuitas. Jadi ada 668.250. Nah, kita pindahkan ke ekuitasnya. 668.250. Kita okekan. Kemudian kita okekan lagi, kita perbaharui. Maka ekuitasnya sudah 668.250, opening balance-nya sudah 0. Oke ya Desriani, terjawab ya Desriani? Halo Desriani. Halo Desriani dan yang lain. Masih bersama saya kan kalian kan? Masih, Miss. Masih terjawab. Oke, Desriani terjawab ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Desriani dan kawan-kawan? Ada yang mau ditanyakan kembali? Halo semuanya, ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanyakan kembali, Dek? Jika tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Jadi kalau memang nantinya ada yang mau bertanya lagi, tidak usah terpaku sama soalnya. Kalau memang kalian pertanyaannya tentang teknis ya, seperti misalnya, Miss maksudnya ini apa? Jadi nggak selalu melulu forum kita itu pertanyaan tentang tugas, tapi kalian juga boleh tanya tentang akuratnya sendiri. Pasti akan saya balas juga. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan di-close akuratnya. Kemudian, untuk tugas, saya akan take down sekarang saja. Jangan dikerjakan lagi ya, saya hapus. Untuk yang baru datang, tugasnya itu salah. Dari tugas minggu lalu itu saya salah upload. Jadi jangan dikerjakan. Di minggu 1 juga saya salah upload. Jadi paling lama nanti Chandra tolong ingatkan saya upload hari Jumat. Kalau memang saya belum upload, udah boleh tolong ingatkan ya Chandra ya. Oke, baik, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tolong buka kamera dong. Tadi kita kan belum ada dokumentasi ya.